ketika dia mau ke rumah saya dia takut misalnya dikasih minum itu juga nggak mau minum, nanti takut tertular HIV ya kan. Jadi mau dikasih apapun tertular HIV gitu. Misalnya ada perjamuan resepsi atau apa itu pun saya juga tidak boleh datang ke situ nanti. Sampai segitunya. Iya. Terjadi seperti itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah di lingkungan sekitar saya juga sudah mulai baik. Artinya sudah tidak ada lagi stigma atau diskriminasi terhadap saya dan teman-teman yang terinfeksi HIV di lingkungan wilayah saya tinggal ya kan. Jadi sudah masyarakat sudah tahu, sudah sadar, sudah teredukasi dengan baik ya. Teredukasi dengan baik. Artinya sudah tidak ada lagi stigma itu. Air liur. Keringat, air mata, dianggap tidak menular. Jadi orang berpelukan, alat makan yang sama tidak menular. Gitu. Berarti Itu ya. Tidak masalah. Tanggal 1 Desember itu ya, yang kemarin udah lewat ya, itu tentang hari AIDS benar. Hari AIDS sedunia. Kira-kira sembok pikir kan nek kowe krungu AIDS, bukan AIDS gitu ya. Kalau ada becek itu mah AIDS. Kapan tuh gini? Langsung jurus demet menghindar. Itu apa Mer? Maksudnya apa? Sebagai seorang Mary gitu ya. Tiba-tiba misalnya ya. Iya, tiba-tiba dosa. Ada bayanganmu tentang AIDS itu apa? Apa ya Kak? Kayak masih ngeri ya. Kehilangan harapan mungkin. Kayaknya kalau udah itu kayak dunia runtuh ya. Jadi sebenarnya Mer, itu anggapan yang lama gitu loh. Masa sih? Jadi nek istilahnya old school gitu loh. Kamu tuh ketoknya udah kekinian gitu, wajahmu itu udah itu gitu. Dia ngomongin Anda AIDS gitu. AIDS positif gitu. Aman. Sekarang itu udah gak kayak dulu gitu loh. Sekarang udah banyak lebih ngeri COVID mungkin ya. Ya mungkin lebih ngeri COVID. Kalau sekarang orang ya COVID itu kemarin itu kan baru setahun gitu ya. Setahun itu tahun 2 tahun gitu ya. Itu korbannya segitu banyak. Sedangkan AIDS itu udah berapa lama gitu, dan korbannya juga nggak dari zaman dulu. Gitu loh. Dari zaman nabi-nabi kayaknya udah ada ya. Kalau orang COVID sekarang aja nggak ada yang takut gitu loh. Kenapa kamu harus takut gitu ya? Iya, masa nggak takut? Ya kita takut loh Pak Dokter. Ya mencoba cegah. Cuman katakanlah udah sampai terkena, kita akan bahas lagi nanti ke depannya. Berarti tapi yang ini jelas, ya harapannya old school banget ya ini ya. Harapannya sekarang tuh beda kayak dulu. Oke. Makanya kamu pengen bertanya? Bertanya-tanya. Ini sudah bertanya-tanya ini ya. Ada yang rambutnya jeplet gitu ya. Baik, kali ini kita akan hadirkan ahlinya per AIDS. Core of the core. Iya, wis Balina. Balina ya. Itu udah old school juga ya. Sekarang apa namanya ya itu, kamu bertanya-tanya ya sekarang. Sama Aldi. Oh iya, Aldi yang apa? Ya. Ini yang golongan-golongan tuh bingung ini apaan gitu ya. Ya udah. Kita skip aja itu. Kita langsung aja ke intinya ya, kembali lagi ahli di Rumah Sakit Dr. Marty adalah salah satunya Dr. Satrio Budi Susilo, spesialis penyakit dalam konsultan KPTI ya. Trofik infeksi. Selamat datang Dr. Sugeng Rawo. Sore Dr. Septian. Wah, ini lagi nggak sibuk ini Dok? Oh santai Dok. Wah, beliau ini salah satu dokter ahli yang paling gampang, paling gercep dihubungin. Jadi memang cocok 24 jam. Jadi kayak McD itu nggak boleh sebut. Ada hotline ya. Ada hotline-nya. Tekan 14.0. All you can eat. All you can eat. Semuanya bisa. Wah, heran. Nah, yang kedua ini nggak cuma hanya Dokter Satria yang kita undang, tapi salah satu survivor ODA, kalau dulu yang ODA ya, orang dengan HIV, yaitu Bapak Garis Subandi. Selamat datang Pak Garis. Kita panggilan akrabnya apa nih Pak? Bandi, saya teman-teman manggilnya Bandi. Pak Bandi. Ya. Oke. Kalau kamu mau tahu Mer, Pak Bandi ini 17 tahun loh. 17 dengan HIV AIDS. Beneran Pak? 17 tahun Pak? Lebih tepatnya menjelang 17 tahun, karena 17 tahunnya nanti masih Februari. 17 tahun dengan HIV AIDS. Iya. Wow. 17 tahun, bayangin.
Loh, kamu tadi kan takut. Berarti harapan hidupnya kalau kamu kena kanker mungkin nggak sampai 5 tahun. Iya ya. Ini 17 tahun. 17 tahun ya. Loh. Luar biasa ini. Dari ini saya, jadi pengen kepo ini ya. Kenapa bisa bertahan? Ya emang harus bisa bertahan. Makanya. Ini semoga yang mendengarkan ya. Ya, dengerin baik-baik nanti penjelasan Pak Dokter dan pengalamannya Pak Bandi ini. Ini soalnya sangat mencerahkan gitu loh, yang baru katakanlah pikir soalnya. Itu waduh sing katakanlah ya mungkin keluarga atau temanku kena HIV, waduh aku akan berpisah dengan kayaknya langsung disiapkan jalan padang loh. Nah, ini kuburin itu anggapan seperti itu. Nah, iya. Itu didengarkan ini nanti ceritanya. Iya, ternyata 17 tahun dan ini masih bisa di zoom ya ke Pak Bandi ya. Ini saya nggak tahu loh kalau ternyata beliau ini ternyata sudah lama dan mungkin kan bayangannya orang wah kena HIV/AIDS itu mesti orangnya kurus-kurus. Iya. Ini lebih gemuk dari saya bisa lebih seger. Iya bener. Ini nggak nyangka ya. Mungkin kamera bisa di zoom in, zoom out ya ke Pak Bandi. Pakai lagu. Zoom in, zoom out. Ini pakai joget TikTok ya. Ya. Apa kabar Pak Bandi? Mungkin tadi yang pada kepo-kepo ya. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih kesibukannya saat ini apa Pak? Ya kesibukannya apa ya, kalau dia bilang kesibukannya masih sibuk seperti biasanya, artinya saya fokus pada teman-teman yang terinfeksi HIV karena saya dulu ingat kembali flashback saya ketika saya awal tahu diagnosa didiagnosa, posisi saya tidak seperti saat ini, artinya secara psikologi saya juga tidak seperti ini, artinya penerimaan status saya tidak juga seperti ini, tidak ya, butuh waktu dan butuh proses tentunya, tidak seperti saat ini saya sudah survival itu tidak seperti saat ini. Jadi dulu juga sama mungkin sama teman-teman yang baru menerima status mungkin mengalami depresi ataupun gangguan-gangguan mental lainnya ya, teman-teman yang baru tahu status mungkin mengalami hal seperti itu ya, tetapi dengan dukungan keluarga, teman, sahabat, saudara ya kan, yang paling penting adalah informasi. Nah, itu paling penting adalah informasi. Makanya kuncinya di sini nih, makanya Pak Bandi positif ini ya. Iya benar Pak. Pak Bandi ini kan nanti kan memberikan informasi pencerahan. Nah, betul. Nah, itu kalau boleh tahu nih Pak Bandi nih, ceritanya dulu gimana sih? Maksudnya Pak Bandi kan tiba-tiba terdiagnosis HIV gitu ya. Itu ceritanya gimana? Apakah ada gejala? Wah aku gerges-gerges gitu atau belum? Kalau awal cerita diceritakan panjang ya karena 17 tahun. Oh iya nih saya tua dong dengerin di sini. Aduh. Sampai punya cucu tadi saya. Saya tahu awal didiagnosa status HIV positif saya dulu ingat betul ya kan. Ketika saya membuka status, karena saya membuka status dulu. Status WA atau apa? Status. Dulu belum ada BBM. SMS. Status HIV saya itu saya didampingi sama keluarga saya. Kebetulan yang ada dalam pikiran saya itu saya di antara saya sakit, status HIV sama masuk penjara. Kenapa masuk penjara Pak? Iya awal mulanya nih Pak, tiba-tiba kok bisa tahu? Jadi kan awalnya kan saya kebetulan saya dulu saya latar belakang saya seorang entertainment juga ya, seorang entertainment. Artis berarti artis. Ya dibilang artis tidak, tetapi saya seorang event organizer besar ya kan. Kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pokoknya party-party ya. Gitu ya, party-party ya. Party-party. Cepat pokoknya. Jadi pada waktu itu saya di Jogja tahun 2006 itu saya mengalami overdosis di salah satu tempat hiburan ya kan saya. Karena waktu itu malam itu ada gerebekan polisi ya kan, saya membawa psikotropika. Jadi ya saya telan semua gitu aja. Akhirnya daripada kena polisi dulu. Jadi kena polisi saya telan semua barang hilang, tetapi saya waktu itu saya berdosis jadinya. Setelah saya berdosis saya berubah ke Sarjito. Saya dirawat di sana. Di situ saya sudah mulai mengalami penurunan berat badan dan tidak ada kesehatan saya itu sudah mulai menurun dan tidak bisa berkembang. Dari situ dokter mempunyai kecurigaan kok penurunan berat badannya sangat cepat sekali ya kan. Akhirnya dokter di sana curiga, saya distatus di tes di konseling untuk tes pemeriksaan HIV saya itu. Dan saya menyetujui untuk pemeriksaan tes anti HIV itu, dan hasilnya positif ya kan. Makanya pada waktu itu saya di antara siap dan tidak siap. Tidak siapnya ya saya tahu status HIV positif saya ditangkap polisi gitu. Jadi saya ada dua kekhawatiran terkait dengan pada waktu itu saya buka status saya gitu. Jadi lebih takut mana Pak? Antara ya waduh takut ya, takut ya. Itu masih dalam rangka habis OD itu ya? Iya. Okay. Terus
Habis itu Pak, tapi kan sebenarnya kalau gejala-gejalanya enggak ada ya Pak? Maksudnya sebelum ketahuan status. Selain kehilangan berat badan yang tiba-tiba. Ya kalau gejalanya tidak ada, cuma berat badan yang menurun, terus saya mengalami diare ya kan. Jadi dari mulai saya overdosis itu pembengkakan jantung, saya di situ mulai diare. Mulai diare, jadi penurunan berat badan saya sangat cepat sekali karena saya diare. Jadi penurunan berat badannya cepat banget pokoknya. Kurang dari 1 bulan itu lebih dari 5 kilo kok. Oh iya. Terus buat Dokter Satriani Dok, kapan sih Dok kira-kira kita harus mulai aware melakukan screening yang kan kayak tadi ya Pak Bandi cerita bahwa dulu ketika mau dicek HIV kayak gitu, itu kan harus persetujuan dari pasien seperti ya. Nah, sedangkan itu kan banyak yang beberapa pasien tuh nggak mau gitu ya. Denial ya. Denial gitu. Nah, padahal kan kita harus aware. Nah, itu kapan sih kita buat teman-teman Sobat Muwardi nih untuk aware untuk melakukan screening dan apa ada nggak gejala-gejala yang spesifik tentang masalah HIV ini Dok? Ya, jadi sebenarnya paling besar adalah kapan kita tahu status kita ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang misalnya saya seorang pemakai obat-obatan atau pelanggan seks bebas ya, pelanggan PSK sebagainya, saya kan kadang-kadang tidak mau tahu status saya ya. Saya sehat kok, ini sekarang saya sehat. Padahal kita tahu bahwa HIV stadium 1 tanpa gejala. Gimana Dok? HIV stadium 1. Stadium 1 tanpa gejala. Jadi gitu. Paling penting adalah tahu status kita. Apakah kita seorang HIV atau tidak. Karena memang sebagian besar Pak Bandi mungkin beruntung karena dia sudah ketahuan di fase yang belum melampaui ambang batas nih. Gini, kalau beliau sudah melampaui ambang batas yang stadium 4, mungkin tidak akan balik lagi ke pulih ya, bablas lah, pindah ke alam lain ya. Iya. Kalau sekarang masih sehat-sehat seperti saya ini, seperti panjenengan masih sehat tidak keluar, mestilah aku tidak bisa berobat lah, karena masih bagus. Jadi kapan Anda harus tahu status Anda? Jadi ada 2 nih dari pemerintah. Satu dari kesadaran kita sendiri, selaku orang, misalnya saya seorang pemakai seks bebas ya. Berarti faktor resiko ya Dok ya? Faktor resikonya ya. Harus segera aware. Sebagai saya periksa sendiri dengan cara mandiri melalui voluntary counseling testing (VCT) ya. Saya datang ke layanan brain test. Atau misalnya saya tidak mau tahu, saya berobat ke dokter ya dengan alasan misalnya saya seorang HIV tapi tidak tahu status saya, kemudian saya kecelakaan, datang ke IGD, dokter yang periksa loh kok orangnya kurus kering, sariawan, jangan HIV. Dokter bisa menganjurkan nih, Pak saya periksa HIV ya, itu boleh. Jadi ada dua pintu sebenarnya, satu dari diri sendiri kita atau dari dokter. Cuma memang sebagian besar yang dari diri sendiri susah karena aku juga sehat iya berobat. Jadi masalahnya begitu kita melampaui cut off point dari stadium 4 susah balik ke pulih. Di Muwardi ya, kalau di bangsal HIV yang itu kan sudah stadium 4, ya umumnya 2-3 minggu terus selesai. Selesai ya pulih lagi. Pindah alam lagi. Berarti benar-benar tadi, maksudnya memang screeningnya ya. Iya, screening dari awalnya ya. Tahu status. Jadi memang kita gencarkan tahu status. Tetapi tahu status punya tantangan, stigma. Iya. Pak Badi mesti merasakan ya stigma. Merasakan sekali Dok. Ketika waktu itu pas setelah saya dirawat di Jogja atau di Rumah Sakit Muwardi, saya kan juga mengalami stadium lanjutan ya, artinya terkait dengan status HIV saya pakai stadium lanjutan juga. Jadi di tahun 2008 itu sudah komplikasi. Udah sempat. CD4 saya itu, CD4 saya itu sudah 40 ya, dan 40. Dengan berat badan saya itu 47. Wow. Normalnya seperti ini, normal saya separuh sekarang ya. Sekarang berapa Pak Bandi? Sekarang 86. Separuhnya berarti 47 ya Allah. Berat normal saya seperti ini, dari saya masih muda berat badan saya seperti ini. Waktu itu sampai di tahun-tahun 2007 dan 2008 yang sangat penurunan berat badan yang sangat kelihatan tahun 2008, karena waktu itu saya juga ada infeksi TB juga ya, karena pengobatan TB dari tahun 2008 itu pengobatan TB juga, dan tahun 2017 saya pengobatan DAA ya. Jadi memang itu kan tadi kan Pak Bandi kan sempat ngalamin yang fase yang berat badan segitu ya. Belum 4 ya, mungkin stadium 3 ya. Jadi memang masuk beruntung ya. Istilahnya wis wayahe Arab tapi dibalik lagi tulis sekarang ya. Nah, ini menariknya ya sobat Muwardi. Artinya intinya aware ya Dok ya. Intinya aware, jangan diampat-ampat istilahnya. Kalau
Ini aja Pak Wanti yang sempat sampai stadium 3 ya dok ya. Stadium 3 bisa balik lagi. Iya. Memang bisa memungkinkan kayak gitu dok ya? Umumnya kalau stadium 3, 4, apalagi stadium 4 ya dok, itu sudah 4 udah. Berat ya? kita paling di bangsa paling kapan ya? 2 minggu, 3 minggu, seminggu Oh gitu. sudah meninggal. Kalau yang udah sampai 4 ya. Iya. Kalau yang mungkin yang 3 itu masih memungkinkan Masih untuk bisa balik. masih Jadi bisa yang balik. sering susah adalah stadium 1. Orang yang sudah HIV tapi tanpa gejala, Nah itu loh mereka dok. merasa sehat-sehat saja. Karena kita tahu Tapi bahwa seringnya HIV gitu ya dok. iya, dia sudah Misalnya- ada virusnya, tapi kan memang manifest setelah CD4-nya rendah, Mbak Mary. Hmm. Jadi kita punya namanya CD4, itu adalah penanda imun kekebalan kita. Orang normal itu 1000. Saya panjangnya 1000 ya. Oke. Tapi begitu kena HIV, setiap tahun turun 100 CD4-nya. Setiap tahun. Iya, Setiap jadi tahun. misalnya tahun 2000 saya kena HIV nih, masih 1000, nanti 2001 dari 900 dan sebagainya. Tahun 2005, 2007 di bawah 200 mulai muncul nih gejala-gejala HIV-nya. Gejalanya apa sih dok? Sariawan misalnya, Sariawan. berat badan turun, diare yang lebih dari 3 bulan, demam. Stadium 2 udah keluar belum dok itunya? Dan beliau cuma Gejalanya? sariawan dong. Sariawan. Ya, Sariawannya satu tanpa gejala. maksudnya kalau kayak kita gitu ya dok. Kita orang awam itu kan biasanya sariawan, sariawan. Iya. Sering berulang dong. Oh. Dan banyak nggak sih atau? Senin sariawan, sembuh, Sabtu kena lagi. Oh gitu. Iya, jadi saya secepat kena itu ya? Sariawannya beda nggak dok? Maksudnya itu sariawannya besar-besar atau? bukan stigma loh. Dan gini, kadang-kadang orang bilang orang sakit jantung kan keringetan nih. Iya. Berarti orang keringetan sakit jantung. Nggak bisa seperti itu. Iya iya. Orang HIV stadium 2 kan sariawan. Heeh. Tapi tidak semua orang sariawan HIV. Tapi Betul. nggak ada salahnya screening berarti ya? Ya. Misalnya nggak sembuh-sembuh tadi ya dok? Tes HIV. Jadi tidak boleh dengan hanya gejala saja dok. Karena Oh gitu. hanya stigma. Ya. Jadi stadium 2 mulai sariawan, mulai muncul bercak-bercak kehitaman itu ya dok ya. Oh. Terus tambah kurus. Stadium 3 sudah mulai muncul TBC paru misalnya. Kalau dulu sariawan sekarang mulai di tenggorokan dan sebagainya itu. Jadi tambah berat. Ini yang tentang TB paru ini dok. Ini kan sering kali ya dok ya, pasien HIV itu disertai dengan TB paru. Ya, Nah, betul. kenapa bisa gitu dok? Maksudnya Hmm. apakah semua pasien TB kemudian kita harus screening juga ke HIV Ya. atau bagaimana dok? Jadi TB itu ada 2. Yang komorbid, orang biasa, orang sehat sebenarnya dengan imunnya bagus juga bisa kena TBC karena droplet kan dok ya. Apalagi orang-orang yang HIV yang imunnya rendah, dia bisa kena namanya infeksi oportunistik. Infeksi yang muncul karena ada kesempatan. Kesempatannya adalah karena imunnya rendah. Jadi semua orang yang punya HIV tidak diobati, yang CD4 di bawah 200, dia punya risiko infeksi oportunistik. Orang jamur, kita cuma di sini, dia bisa sampai paru, bisa kotak, mati. Jamurnya itu Ya, ya. orang batuk biasa kalau kita cuma batuk seminggu 2 minggu, dia bisa sampai pneumonia, radang paru terus meninggal. Karena imunnya rendah. Jadi TBC bisa juga 2 sifat. Satu pada orang normal, kena seperti kita, atau orang yang imunnya rendah, dia lebih parah lagi. Jadi lebih manifest. Makanya pemerintah sekarang semua orang TBC harus dites HIV. Oh gitu. Oh, karena Itu wajib itu. seringnya begitu ya? Gitu ya dok. Ya, jadi orang TBC tes HIV. Wajib tes HIV Orang sekalian. tes TBC juga. Jadi Iya sekarang iya. sebagian besar kematian paling tinggi pada orang HIV karena TBC. TBC-nya. Oh iya. Paling besar kematiannya karena HIV. Ini berarti kan Iya. sebenarnya kita memang perlu menekankan screening ya. Screening. Untuk Screening-nya. istilahnya pemulihan yang bisa kita kejar. Mbak Mary, Gimana dok? gratis itu. Gratis ya? Oh Screeningnya gratis. gratis guys. Cuman gini, Guys gratis. Cuma menyuruh orang screening itu loh. kayak Mas Dok, saya periksa gula. Saya minta periksa gula, minta macam-macam. Saya tawarin, mau periksa HIV. Tidak ada yang mau. Nah, Meskipun gratis itu. Gratis ada yang mau. Karena stigma tadi. ini ya. Kalau HIV. Kalau disembunyikan nggak boleh ya. Jadi kita periksa dia nggak boleh juga ya. Bisa. Karena kan hasilnya keluar. Dia ini, Harus tahu ya. dia tidak. Harus setuju gitu ya. Dia harus setuju untuk periksa, tapi boleh menyembunyikan statusnya. Dalam artian, saya ini tes HIV Dok, tapi tidak mau yang lain tahu. Boleh itu tidak masalah. Oh bisa. Boleh. Guys, bisa Jadi guys. Anda boleh periksa HIV tanpa yang lain tahu. Boleh. Oh. Iya. Gratis ya dok? Dokumennya classify. Gratis. Classify ya kan. Rahasia rekam medis kita Dok. Jadi Nanti yang penting Anda rahasia. tahu status Anda, segera diobati. Dok, itu apakah tadi yang screeningnya gratis tadi itu? Apakah harus pakai BPJS yang rujukan berjenjang atau bagaimana dok? Bebas langsung datang ke layanan bisa. Kami Kalau ke Mordi kemana dok? di puskesmas ada VCT namanya di Oh, di juga puskesmas. ada, ada, Dok? puskesmas ada, Oh, semua ada Pak. Di rumah sakit kita juga Ada juga di kita. ada. Semua, ya. Di VCT itu ya dok? Iya. Yang disarankan apa nih dok? Yang maksudnya gini, kalau saya sih merasa saya nggak pernah pakai obat-obatan terlarang, tidak pernah free sex gitu. Kira-kira tetap punya ini nggak sih?
Nah, kira-kira gimana dok? Statistik menyebutkan populasi paling banyak adalah ibu rumah tangga. Berarti karena bapak rumah tangganya. Tuh kan, ini baru mau ngomong nih, baru mau nanya nih dok. Ini bapak rumah tangganya. kalau ditawarin periksa VCT pasti kan? Bukan gender ini ya. Bisa juga suami yang tidak tahu apa-apa, ibunya yang nakal bisa juga kan. Sebaiknya di screening lah kalau kita mulai. Ya kalau. Berarti misalnya udah mulai aktif berhubungan seksual, misalnya memang udah menikah ya dok. Betul. Menikah pun walaupun istilahnya salah satu pasangan merasa saya nggak pernah sama orang yang di luar pasangan saya, tapi kita nggak tahu ya dok. Ya, kita juga ada istilah populasi kunci khusus ya, populasi berisiko, populasi yang memang berisiko terhadap HIV ya. Populasi, apa tuh dok? Kunci itu misalnya pekerja seksual, Oke. seks laki-laki, kemudian transgender ya, kemudian nafsa suntik nih, orang-orang yang di LP pemasyarakatan itu populasi kunci, mereka yang betul-betul rentan terkena HIV. Jadi harus disarankan tes rutin lah berkala. Oh gitu. Tahun sekali mungkin. Nah, yang populasi yang khusus misalnya ibu hamil atau orang-orang dengan TBC itu populasi yang juga khusus ya rentannya. Kalau yang susahnya memang ibu-ibu rumah tangga itu loh. Kadang-kadang kan suaminya nakal itu nggak mungkin ngomong. Mosok iya, kan makanya nggak tahu. Jadi beberapa kasus saya pernah dengar tuh, ya itu istrinya. Loh iya tuh gitu. Akhirnya istrinya positif juga kan. Iya. Kayak gitu kan. Nah maksudnya kita mau dorong untuk jadi screening guys, screening. Iya. Hasilnya classified. Belum tentu aman ya. Jadi kita bilang kita nggak pernah neko-neko, tapi nggak ada salahnya gitu. Screening itu nggak ada salahnya, gratis, statusnya dirahasiakan. Jadi ada beberapa prinsip. Satu pertama, dia harus betul tesnya akurat. Akurat, kemudian dia konfidensial, jadi memang rahasia ya, untuk si pasien, dan kemudian dia dipastikan ada layanan. Jadi ada diteruskan ke layanan. Jadi kalau Anda terus kemudian positif, ya kita akan siap untuk memberikan jalan keluarnya dok. Lihat Pak Bandi 17 tahun. Dunia belum berakhir. Di Muardi di mana dok? Kalau di Muardi ke klinik VCT? Klinik VCT kita punya. Itu hanya diambil darah atau bagaimana pemeriksaannya dok? Tesnya cuma diambil darah ya. Kemudian hari itu juga langsung tahu atau? Jadi langsung jadi. Oh hari itu langsung jadi? Ya. Oh dok, ini kan kalau kita biasanya MCU itu dok. MCU kan biasanya kalau PNS itu 1 tahun sekali kan, biasanya kita MCU. Apakah memang harus sesering itu untuk screening? Maksudnya kan buat orang apalagi ibu-ibu itu ya. Iya. Kan ibu-ibu kan bapak itu bapak juga kali. Bapak itu kan tahu nakal-nakal. Wah aku nakal loh, nanti orang kan. Bapak kayaknya sadar deh. Yang nakal nggak tes sendiri kan, nggak ngajak istrinya. Nggak mungkin dong ngajak istrinya. Nakal-nakalnya bapak tuh nggak mungkin ngajak istrinya kan ya Pak ya. Iya itu tesnya juga tes sendiri, harusnya tesnya bareng-bareng gitu. Nah itu apakah harus sering 1 tahun sekali untuk populasi berisiko tadi saya aturkan, populasi kunci misalnya PSK, LSL, kemudian rasum, ya setiap tahun sekali kita dorong 1 tahun sekali. Ya minimal setahun sekali. Ini menarik sekali. Nah Pak Bandi nih, ini waktu dulu itu waktu awal ya, maksudnya takut sama polisi gitu ya. Terus ketambah lagi ada status positif. Itu stigmanya masyarakat yang Bapak hadapi saat itu, keluarga terdekat, itu gimana? Apakah terus keluarga yang awalnya biasanya kan nemenin orang sakit juga mesti kan, nemenin orang di rumah sakit itu terus jadi wah angel gitu atau itu gimana Pak? Kalau dari keluarga saya merasakan secara sendiri. Artinya kalau dari keluarga sendiri, dari keluarga besar saya itu tidak ada stigma. Artinya dari keluarga besar saya, artinya dari kakak saya, dari adik saya itu tidak keluarga inti. Tidak ada keluarga inti saya itu tidak ada stigma. Tetapi kalau dari lingkungan itu ada stigma. Contoh kecil adalah ketika orang sakit di kampung ya, itu biasanya kalau orang sakit kan ditengok dibesuk, saya juga berharap seperti itu sih, tidak sebenarnya kan, cuman orang itu dari luar bilang ya kan, orang dari luar bilang itu ketika dia mau ke rumah saya dia takut misalnya dikasih minum itu juga nggak mau minum, nanti takut tertular HIV ya kan. Jadi mau dikasih apapun tertular HIV gitu. Misalnya ada perjamuan resepsi atau apa itu pun saya juga tidak boleh datang ke situ, nanti sampai segitunya. Iya. Terjadi seperti itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah di lingkungan sekitar saya juga sudah mulai baik, artinya sudah tidak ada lagi stigma ataupun diskriminasi terhadap saya dan teman-teman yang terinfeksi HIV di lingkungan wilayah saya tinggal ya kan. Jadi sudah masyarakat sudah tahu, sudah sadar, sudah teredukasi dengan baik ya. Teredukasi dengan baik. Artinya sudah tidak ada lagi stigma itu.
Berarti memang perlu ya sosialisasi sama edukasinya itu ya utamanya. Terutama untuk orang awam sih ya. Karena orang awam ya Pak ya. Tadi kalau yang anak-anak kalau Sobat Mardi mendengarkan. Ya awam, karena kebetulan saya sendiri kan tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Tinggal di Kabupaten Sukoharjo dan saya tepatnya di Kecamatan Tawangsari itu. Ya kalau dibilang dari ibu kota kabupaten kan agak sedikit jauh. Oh ya kan? iya. Artinya memang kalau bicara masalah kesehatan apalagi HIV ya masih jauh. Ya. Masih takut itu di sana, masih takut ya. Tapi sekarang sudah tidak. 2006 kan? Iya dok. 2006 dok. 2006. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Justru malah sekarang itu kalau saya tidak pulang nggak kamu malah dicariin ya. Orang ini kemana nggak pulang-pulang itu. Jadi istilahnya udah kayak dianggap biasa aja. Udah dianggap biasa saja. Ini ternyata tidak ada masalah. Ada masalah karena saya sendiri juga membuktikan dengan masyarakat dengan status HIV saya. Saya menikah di tahun 2010. Oh, pas waktu positif itu belum nikah berarti? Belum menikah. Oh. Status HIV saya belum menikah. Saya menikah tahun 2010. Iya. Dan saya tahun 2013 punya anak. Pasangannya tahu nggak Pak kalau waktu sebelum menikah itu, Pak Bandi? Kalau sebelum menikah awalnya tidak tahu. Wah. Tidak tahu dong. Surprise, kejutan. Terus gimana itu? Ini menarik. Ini jadi telenovela bagus ini. Awalnya juga tidak tahu. Ya tapi dengan sistem pendekatan saya, artinya dengan saya juga sudah istilahnya saya tidak kaya dengan informasi tidak, tetapi saya bagaimana mengasih tahu teman sahabat ya kan. Itu dengan cara-cara yang pernah buku-buku yang saya baca ya kan, itu bagaimana saya mengasih tahu orang lain itu. Saya buka status HIV saya tentunya ya. Itu saya praktekkan, saya implementasikan ya. Alhamdulillah berhasil dengan pasangan saya saat ini ya kan. Wah, ini ilmu marketingnya jos. Iya. Pertanyaan. Ini menarik. Istri positif juga Pak? Sampai sekarang saya masih pasangan Sirodiskodran. Gimana? Negatif. Negatif. Guys. Wih. Anak saya juga negatif. Istri saya juga negatif. Istri saya terakhir tes itu kan sering bertes juga istri saya. Terakhir tes itu bulan Juni kemarin juga masih negatif. Juni negatif. Tuh, berapa tahun nikah Pak? Tahun 2010 saya menikah. 2010. Saya punya anak tahun 2013. Di 12 tahun ya? 12 Padahal tahun. 12 tahun. Kita taunya kalau Mesti ketularan. Ketularan karena mesti pasti ketularan. Ini kan suami istri ya berhubungan ya. Kok bisa makan harus tanya pada ahlinya ini. Tidak ada lagi stigma atau diskriminasi, makanya itu masyarakat itu sudah mulai ngerti, sudah mulai paham. Ya tidak meskipun tidak banyak ya, tetapi mereka tahu ternyata orang HIV itu tidak menakutkan, bisa mempunyai kehidupan normal. Iya, bisa normal, bisa. Karena mereka lihat Pak Bandi. Makanya ini yang perlu orang-orang tahu, teman-teman. Ini mau nanya sama Dr. Satria, ini kok bisa dok? Kok bisa begitu tapi nggak begitu? Gimana? Kok bisa? Maksudnya kayak hubungan kan dok? Kan kita tahunya kan ada hubungan. Tapi tidak menularkan. Ya, kata kuncinya adalah pemakaian segera antiretrovirus, ARV. Obatnya itu ya? Obatnya. Jadi secara teori dengan terapi yang bagus ya, mulai yang tepat dan artian sebelum stadium 3 ke atas. Sebelum apa? Sebelum stadium 3 ke atas. Oh stadium. Jadi misalnya saya kena HIV masih bagus kondisinya. Di stadium awal ya dok? ARV ya, jadi dalam waktu 6 bulan dia akan hilang virusnya. Oh gitu. Jadi sehilang itu dok? Iya, tapi memang harus hati-hati karena hilang belum berarti sembuh. Kayak istilahnya setelah tidur 6 bulan, gitu, setelah 6 bulan minum ARV dia tidak akan lagi menularkan. Jadi bisa menikah, punya anak sebagainya. Tapi dia harus minum obat ARV selamanya. Seperti orang minum obat darah tinggi. Oh iya. Dan dengan catatan tidak mengulangi lagi ya. Maksudnya menjaga hidupnya sehat ya. Tidak. Ya, intinya kan nggak terkena virus lagi gitu kan. Memang benar-benar harus. Oh gitu, berarti jadi bisa hidup normal asal bisa normal segera ARV. Oh, ya. Wah ini Sobat Mardi mungkin banyak yang belum tahu ya. Iya, betul. Ternyata merasa, aduh sudah hancur hidupnya kan. Terus, iya, apalagi kalau masih single ya. Masih single belum punya pasangan karena HIV. Siapa yang mau gitu kan? Katanya bisa dan punya anak ya, Pak ya. Anak umur berapa sekarang? Sekarang umur 9 tahun. 9 tahun ya? 21 Januari 2013. Dan negatif ya? Anak negatif. Oh, negatif. Anak juga selalu dicek Pak? Anak enggak, karena istri saya kan sudah negatif. Oh gitu ya. Jadi anak juga enggak perlu dicek. Tapi pernah dicek ya? Anak saya faktor risiko dari ibu karena kan ada 3 Mbak Maria. Jadi satu dari kehamilan sendiri, dari persalinan sama yang kedua dari menyusui.
Jadi kalau memang, tapi dari ibu yang positif loh. Jadi misalnya ibunya kan wanita seorang yang kan wanita Ini negatif ya. Kalau ditanyakan tadi anak saya pernah cek, saya ingat hari Senin kemarin anak saya pemeriksaan tes hati, bukan pemeriksaan tetapi karena anak mau tindakan OP ya kan, mau tindakan OP itu ada juga kan tes screening ya. Enggak ada screeningnya itu hasilnya negatif. Nah, sekarang Pak Banti sama istrinya kan jelas intim gitu kan. Enggak ketularan ya. Itu aja enggak ketularan, istrinya negatif ngapain? Siapa tahu ada yang taunya penyakit HIV keturunan gitu. Pak Banti untuk minum ARV ini kan berarti Pak Banti rutin ya, udah 17 tahun ya. Itu minumnya itu sehari berapa kali itu? Apakah setiap hari minum atau bagaimana? Kebetulan saat ini banyak pilihannya sih sebenarnya ya kan, cuman saya masih benar dengan masih berapa? Masih 3 terpisah ya? Iya, masih 3 terpisah. Saya juga sampai sekarang masih pakai yang viral ya kan, masih yang sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Jadi treatment saya itu menelan obatnya viral. Itu saya sama dokter saat ini juga dikasih pilihan mau pindah yang 1 hari minum 1 hari sekali gitu. Tapi saya sudah terlanjur nyaman dengan yang ini. Sehari 2 kali ya. 2 kali 1. Sekali sehari dok. Regimen yang terbaru sekarang sudah sekitar 3 tahun lalu di Indonesia. Sehari sekali. Iya. Yang kecil kok obatnya kok. Gratis dok. Gratis loh. Kalau beli sendiri sekitar 3-4 juta sebulan itu gratis pemerintah. Luar biasa. Harus pakai jalur BPJS juga? Enggak pakai BPJS. Enak banget. Nah, sekarang orang sakit gula aja tiap hari juga minum obat ya. Iya. Orang sakit darah tinggi juga tiap hari minum obat. Dan itu harus disuntik insulin kan? Nah, pakai insulin tanpa suntik. Ini kalau misalnya lupa minum obat gitu ada efeknya nggak? Kalau lupa sih pernah ya karena manusiawi ya. Kalau jujur kalau lupa pernah. Saya karena mengalami terkait dengan kepatuhan saya pengobatan, saya juga mempunyai riwayat. Artinya kalau dilihat dari rekam medis saya terkait dengan kepatuhan saya pengobatan saya di tahun 2006 sampai tahun 2008 itu saya tidak patuh. Saya patuh itu mulai patuh tahun 2008. Artinya nggak patuh tuh gimana berarti? Nggak, saya minumnya bolong-bolong. Terapinya terapi denyut, kadang ini minum, kadang minum. Terapi ini jadi minum ketika berdenyut itu. Baru denger saya ada terapi denyut. Minum kadang enggak gitu ya. Jadi tahun 2000. Bosan mungkin ya Pak ya? Bosan nggak sih? Pada waktu itu iya, tapi sekarang sudah nggak ada pikiran bosan itu sudah nggak ada. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Tahun 2006 sampai 2008 tuh saya nggak patuh. Saya mulai patuh itu tahun 2008. Setelah saya TB, saya mulai patuh lagi. Itu ya. Ya, kalau TB kan kalau kita lupa minum obat itu ya, ngulang lagi ya dok ya. Kalau ini enggak ya? Itu kalau kalau minum obat telat ya besok diulang lagi. Besok diulang lagi. Di rapel gitu dok. Tetap regimen sama. Sama ya, berarti tetap diulang lagi. Resikonya memang kalau sering terlambat akan resisten. Ya memang saya pernah apa yang disampaikan oleh Dr. Satria tadi benar ya. Saya pernah mencoba, artinya saya pernah mencoba. Jadi artinya di tahun kemarin di masa pandemi itu saya pernah mencoba saya minumnya itu tidak patuh. Saya melakukan pemeriksaan viral saya terdeteksi. Dengan berapa 0, berapa gitu terdeteksi. Kapan? Tahun 2018. Berarti setelah off dari ARV ya? Enggak, sudah patuh dok, sudah patuh. Tapi waktu itu saya kan dari tahun 2008 sampai sekarang itu viral saya selalu tidak terdeteksi. Terdeteksi sekali itu karena saya mencobain. Iseng-iseng berhadiah. Dapat hadiah beneran. Saya pengen tahu seberapa sih ya kan efektivitas obat ini dan seberapa saya pengen. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman itu saya bisa. Iya, pernah merasakan sendiri ya. Kita udah nyoba trial ya. Wah, ini mencoba. Kelinci percobaannya diri sendiri. Sampai di sana akses di salah satu puskesmas di Kota Surakarta ini karena saya masih program terapi rumah tangga metadon juga ya kan. Jadi kok viral itu terdeteksi gitu, mesti ngombe murah beres sih. Ya saya nggak beres minumnya gitu. Tapi selang 6 bulan saya terapi patuh lagi, saya pemeriksaan viral saya detektable. Sampai sekarang juga tidak terapi rumah tangga metadon juga masih ya? Saya dengar sudah selesai. Udah selesai. Oke. Dokter Septian, kita mau masuk ke sesi berikutnya nih dok. Ini sesi paling menarik. Ini sesi yang menarik. Karena kita main pingpong. Oh iya. Ini mau di dalam rangka Piala Dunia kita main pingpong. Enggak ini ya, enggak nyambung ya. Oke, ini kepada Dokter Satrio ya. Kita akan sesi apa ini? Sesi mitos atau fakta. Kasih lagu. Tapi kan back sound ya, seru ya. Jadi ini kita mau sampaikan banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita tentang HIV/AIDS. Nah ini
Kita mau tanya langsung sama core of the core, sama ahlinya ahli gitu. Saya berpikir gimana? Ini Ngatur- mitos atau fakta? Jangan Oke. lupa dilihat Dok, nanti keliru. Yang pertama dok, yang pertama. Mitos atau fakta? Perempuan hamil yang positif HIV pasti menular ke bayinya. Pasti menular. Pasti menular Ke bayinya. Teneng. Oh mitos. Mitos ternyata guys. Bahkan ibu yang positif HIV belum tentu menularkan ke bayinya ya. Oke, gimana dok penjelasannya dok? Gini, kalau kita ketahuan ibu hamil ketahuan positif HIV kan ya, Mm-mm. ada beberapa yang bisa kita cegah untuk memastikan tidak menular ke bayinya. Hmm. Satu, begitu dia hamil sudah harus minum ARV. Sebelum dia hamil. Iya. Oh, Sebelum atau waktu dia hamil? Kan dia 6 bulan bisa pengurangan jumlah virus. Jadi Iya, kalau iya, dia iya. hamil bulan pertama, Hah? kita kasih ARV, bulan ke-6 kan virusnya sudah hilang. Hmm. Oh. Jadi risiko kecil, ya. Tapi jadi ada 3 penularan dari ibu ke anaknya, dari proses kehamilan, Heeh. kemudian persalinan sama ASI. Persalinan apa dok? Jadi paling aman sebenarnya pakai sesar. Oh, Oh. Tapi kalau sesar dia paling sudah aman ya? minum ARV kan tidak perlu sesar lagi. Oh, karena begitu. sudah turun Sudah ya, turun. tidak menularkan Sama- ya. sama, iya. Oh gitu. Tapi kalau ya kebanyakan orang tidak tahu status dia. Jadi Nah, dia sudah hamil, baru mau melahirkan, baru ketahuan. Oh. HIV itu resiko besar untuk menularkan ke anaknya. Makanya harus Oke. cek. Jadi sekarang banyak pemeriksaan nih bahwa ibu hamil harus tes HIV, itu wajib sekarang. oh Ibu hamil harus tes HIV. Dari awal kehamilan. Dok? Iya. untuk mencegah itu ya, Ya, penularan. memutus penularan ya. Oke, oke. Jadi memang oke. sejak hamil harus tes HIV. Oke, berarti amannya Oh. kalau dia belum minum obatnya akan dilahirkan secara Iya. Sesar ya. sesar. Yang ketiga tadi penularan lewat ASI ya. Jadi ASI itu menularkan HIV. ASI. Sik, kalau yang sudah pakai ARV udah 6 bulan, apakah ASI-nya masih ada menularkan? Sangat kecil sekali kemungkinan. Tapi kita bicara kemungkinan tuh ya. Jadi kalau 1% pun dianggap masih bisa menularkan. Jadi kalau paling aman tidak menggunakan ASI. ASI itu. Tapi gini, Tidak. di Afrika itu pernah dipakai dulu kebijakan tidak usah pakai ASI. Akhirnya menggunakan pengganti ASI. Heeh. Di Afrika kan susah ya cari air yang steril. Mereka menggunakan air comberan macam-macam. Wah. Akhirnya bayinya mati karena Air comberannya. Wah, kalau di Indonesia kan enggak ya, Dok. kalau orang-orang yang tidak bisa menjamin kepastian Kebersihan. pengganti ASI, sebenarnya masih menggunakan ASI tidak apa-apa. Oh, gitu. asal tadi masih minum obat. Ya, asal memang kuncinya sebenarnya adalah minum ARV ARV-nya. segera mungkin. Jadi sebelum hamil sudah minum ARV, jadi pas hamil ya Wis tidak. tenang gitu. Kalau ya. sudah minum 6 bulan sudah cukup berhenti atau terus dok? lanjut. Harus terus ya? Virusnya tapi muncul lagi setelah di. Oh berarti tetap harus Menidurkan. minum ya. Ya, membius. Oke oke. Menyusui pun tetap harus. Iya, tetap harus Minum. ARV. Oke jadi mitos ya. Iya. Tapi kalau memang tidak udah nggak tahu statusnya, Iya. kemudian tetap nekat, Ya itu berisiko untuk Berisiko. menularkan. apalagi menyusui itu ya dok ya. Oke, next ke berikutnya dok. Pertanyaan berikutnya, Dok. Oke. HIV AIDS itu, ini yang biasanya orang-orang anggap, nah, itu apakah menular lewat, contoh Dok, piringnya gantian, terus salaman kena cairan tubuhnya kan yang ringet, nah itu nular nggak sih Dok? Jawabannya adalah teng. Wah, mitos juga, aman loh guys. Jadi, Cairan lendir apa? Susu misalnya orang habis susuk gigi, orang HIV, orang susuk gigi terus taruh di luar, dimasukkan lagi ke tempat susuk gigi terus kita pakai ketularan. Itu juga mitos. oh itu mitos. Oh, sikat gigi? Wah ya enggak tusuk gigi loh. Kalau iya sikat gigi juga ada kan, kok bergantian gitu. Nah, Dia Tapi jangan. akan sudah Tapi- mati di luar. Iya. Oh gitu. Oh mati loh. Iya. Oh jadi Terus kalau itu kita- mitos itu tuh yang Tapi kan jarum Ya, so. jarum ditusukin orang HIV terus dikasih ke bioskop, pernah denger ya? itu gimana? Kalau memang jarum suntik, ya itu berisiko. Jadi kalau jarum suntik, saya orang HIV itu saya punya darah saya disuntikkan itu berisiko. Oh. Jarumnya yang habis Karena ada bekas. darahnya kan itu berisiko. Berarti penyebarannya dari darahnya sebenarnya, bukan cairan tubuh yang lain ya, Dok, ya? Air liur, Air liur. kemudian keringat, air mata, Enggak ya? dianggap tidak menular. Jadi orang berpelukan, alat makan yang sama tidak menular, Oh, Oke, gitu. berarti Itu ya. tidak masalah. Jangan bikin stigma yang baru. Tadi kalau jarum karena kalau jarum kan nusuk ya. Ya nusuk kalau Kalau jarumnya cuma dipegang sih nggak apa-apa ya. Kalau ditusukkan asal nggak habis. jelas ya. Jarum apa? Ya. Baik Dok. Pertanyaan berikutnya Dok. Nyamuk Dok. Ya. Nah itu kan kata Nyamuk, orang-orang. kenapa itu nyamuk? Nah desa itu kan pada itu.
orang HIV aja cedak-cedak kono. Nyamuk itu kono ki bar nyokot sing kena HIV to terus nyokot kowe, kowe ketularan lah. Oh, bahasa Indonesianya piye ya? Saya bingung. Bahasa Indonesia gimana? Pokoknya ini. Tapi bahasa Gini, sebelum saya jawab, nyamuk itu menularkan penyakit enggak? Nyamuk menularkan penyakit. Kalau DBD yang menularkan malaria. malaria, DBD. Menularkan demam darah. Berarti bisa menularkan HIV enggak? Nah, itu gimana? Makanya saya tanya dong. Bisa nular enggak? Nyamuk itu sebenarnya kan dia menggigit tidak semerta-merta memang dia menggigit itu menyedot darah ya. Darah, Iya. iya. Mulut nyamuk sebenarnya ada empat komponen. Jadi dia Baru tahu mulut nyamuk. begitu dia komponen. nusuk orang dia kan menyedot darah. Tapi begitu dia nusuk orang lain yang dikeluarkan adalah air ludahnya. Oh, Jadi yang masuk bukan lagi darahnya. Darahnya yang Itu, ya. disedot Satu. tadi. Oh. Jadi kecil kemungkinan. Yang kedua, virus HIV tidak bisa bereplikasi di tubuh nyamuk. Karena tidak ada sel T di tubuh nyamuk. Artinya walaupun nyamuk nyedot darah orang HIV, dia mengandung virus HIV, dia tidak akan Mati bisa di sana. bereplikasi, akan mati di tubuh nyamuk. Mati di tubuh nyamuk. Ya. Berarti nyamuknya juga nggak akan mati kena HIV ya? Nanti kayak ARV nih nyamuk bisa. Nyamuknya mati kegeprak. Yang ketiga, terlalu kecil jumlah darah yang disedot oleh nyamuk untuk menularkan. Jadi nyamuk itu menularkan HIV, jawabannya adalah tereng. Mitos. Tapi yang tadi menarik adalah lambenya nyamuk ada 4. Iya. Kalau kita bikin akun gosip dah lambe nyamuk gitu. Ayo lambe kurang. Itu papat ya bos. Langsung kebayang loh saya. Kok dibikin monsternya aja. Five itu ada monster nyamuk. Ada mulutnya 4 kiamat ya. Terus satu lagi dong. Ya. Mitos ataukah fakta? Orang yang mengidap HIV pasti terkena AIDS. Nah, ini kan saya sendiri bingung. HIV sama AIDS itu apa enggak sih? Sama nggak sih? Oke. HIV itu kan nama virusnya ya. Oh, HIV human. Virus HIV. Oh, Virus. HIV virus. Kemudian kalau memang kita mengenal istilah pembagian stadium HIV ya. 1, 2, 3, 4. Stadium 1, 2 orang bisa bilang penyakit HIV. Tapi kalau sudah manifest komplikasi namanya AIDS. Jadi tidak setiap orang HIV menjadi AIDS. Saya orang HIV tetapi saya mendapatkan ARV yang bagus, tidak akan menjadi AIDS. Cuman HIV dok ya. Oh, berarti kita kalau ngomong HIV AIDS dikirain ya HIV itu ya sama dengan AIDS ya. Kalau saya tidak minum ARV, saya jadi AIDS. Itu sudah komplikasi, jadi memang sudah berat. Gejalanya berarti ya. AIDS itu berarti yang udah parah ya. Kalau kanker stadium akhir. Virusnya itu HIV. Kalau orang terkena HIV stadium 1 ya 1, 2 kita bilang sebagai HIV saja. Tapi kalau sudah 3, 4 AIDS menjadi AIDS karena kan menjadi komplikasi ya. Jadi sudah menyebar kemana-mana istilahnya. Berarti kayak Pak Bandi ini sekarang posisi HIV saja. Iya. Bukan jadi AIDS berarti ya. Sekarang ada istilah namanya ODHIV, ODIV. Kalau dulu kan ODA ya, sekarang ODIV, orang dengan HIV. Mengurangi stigma bahwa semua akan menjadi AIDS. Iya. Sekarang ada ODIV istilahnya. Iya. Ya. Terus jadi tadi jawabannya adalah mitos semuanya ya. Perlu didengarkan ya. Jadi Sobat Muardi, ini eranya tadi ya informasi. Jadi memang zaman dulu karena orang belum dapat informasi yang benar, belum dapat akses informasi, nggak ada podcast ya kan. Masih mitos semua tuh dipercaya gitu ya. Omongan orang tetangga dan lain sebagainya ya kan. Oh, sekarang saya juga baru tahu. Tadi faktanya cuma satu. Mulut nyamuk ada. Itu fakta terbaru. Nyata. Besok gaya akun. Lambe nyamuk. Sekian semua mitos, faktanya kita nemu satu. Oke, kepada Pak Bandi lagi nih, kita balik nih. Saat ini masih berobat berarti ya Pak ya? Masih tekun berobat. Dan ini Pak, apa namanya? Apa sih yang dilakukan selain berobat tadi ya? Selain berobat tuh mungkin pengobatan bisa diceritakan sampai bisa bertahan dan sekarang kondisinya seger, bagus. Olahraga terus dulu kan sempat yang berat badan 47 kilo gitu kan. Kan butuh. Nah, rehabilitasinya apa sih Pak? Kalau untuk pemulihan saya sendiri artinya terkait dengan selain pengobatan ya, ada beberapa terapi terkait dengan kepercayaan lain tidak, tetapi lebih kepada diri saya sendiri. Artinya saya mempunyai pola pikir yang seperti podcast pada siang hari ini kan. Positif. Pikirannya positif ya. Pikirannya positif dan tentunya harus solutif juga. Jadi ketika ketika sudah mempunyai pola pikir yang positif tentunya harus solutif ya. Jadi ketika saya mempunyai, karena awalnya dulu pada saya sakit
saya pengen pulih sehat itu saya pengen bermanfaat buat teman-teman ya kan. Makanya saya harus solutif tadi yang nanti saya harus bermanfaat untuk teman-teman sebaya saya ya kan. Salah satu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatannya ya kayak memberikan dukungan pada teman-teman yang baru tahu status. Yang pertama kaitannya dengan apa? Penerimaan status ya kan, karena kalau teman-teman baru tahu status itu melalui konselornya ataupun dokternya mungkin kurang lama mungkin ataupun kurang mantap mungkin dengan konseling teman sebaya mungkin akan lebih yakin ya. Saya juga seorang HIV positif ya kan, saya sudah lama ya kan, saya bisa berbagi dengan sebayanya yang memberikan penguatan kaitannya dengan penerimaan status itu tadi. Yang kedua kaitannya dengan akses layanan kesehatan, mengajak teman-teman ya harus akses layanan kesehatan. Ketika teman-teman pengen sehat ya teman-teman harus akses layanan kesehatan, patuh pengobatannya gitu. Jadi ketika tidak patuh pengobatan, dampaknya teman-teman akan beresiko ada teman-teman sendiri apa yang disampaikan oleh Dr. Satria tadi ya kan, akan sampai stadium lanjutan kan seperti itu. Jadi memang harus bermanfaat untuk orang teman-teman, sahabat ataupun diri saya sendiri ya. Saya yang pertama kalau terkait dengan yang menjadi saya sehat ya karena obat, karena virus saya tidak terdeteksi tadi ya. Tetapi saya yang paling penting adalah mempunyai pola pikir yang positif. Harapan saya pengen bermanfaat untuk teman-teman, untuk teman sebaya ataupun di masyarakat seperti itu. Baik. Itu Pak, kan jenengan apalagi kalau pas sendirian gitu ya, sendirian waktu dulu pertama kena gitu ya. Itu apakah ada komunitasnya nggak sih Pak? Maksudnya kan ya orang-orang yang baru pertama kena terus bingung dia mau arah kemana, hilang arah tujuan. Nah itu apakah ada komunitas-komunitas yang mungkin bisa membantu untuk menguatkan gitu-gitu? Ada deh sih Pak? Kalau pada awal tahun saya tahu status ya pada tahun itu, pada tahun 2006 ada teman komunitas yang datang ke rumah itu saya bawakan bendul loh ya. Serius itu. Saya bawakan bendul ya. Datang seneng gitu ya. Datang seneng tak bawakan bendul. Karena tidak tersampaikan dari fasilitas layanan kesehatan terkait dengan sebuah sistem dukungan sebaya itu ya kan. Jadi di rumah sakit kan saat ini juga ada layanan yang perawatan dukungan pengobatan itu bukan berhenti di fasilitas layanan kesehatan saja. Bahasanya ada teman-teman yang memberikan dukungan terkait dengan teman-teman untuk akses layanan kesehatan. Jadi ketika datang ke rumah itu malah tak bawakan bendul. Saya ingat betul saya pas duduk di depan ya kan, dia datang atau ngomong tahu saya status HIV ya kan, saya marah loh. Jadi saya pokoknya di waktu itu seru pokoknya kalau ketemu orangnya. Tapi alhamdulillah dari situ saya mulai terbuka, artinya bahwasanya ternyata dia teman komunitas saya ya kan, dan dia bermanfaat untuk saya. Akhirnya saya kenal dengan beliau setelah beliau berselang berapa hari dia menyampaikan melalui informasi yang baik dan benar saya terima. Ya, ternyata di Solo itu ada komunitasnya ya. Kalau kita berbicara di Sukowono Sraten, Solo Raya ini ada 7 komunitas ya, kelompok dukungan sebaya. Untuk yang komunitas HIV semua komunitas HIV. Jadi kelompok dukungan sebaya kegiatannya memberikan dukungan pada teman-teman yang terinfeksi HIV. Jadi kalau di Solo ini contohnya ada kelompok dukungan sebaya Solo Plus, kalau di Sukoharjo ada Mitra Sebaya, itulah teman-teman komunitas yang ada di kabupaten kota yang ada di Sukowono Sraten. Itu benar-benar komunitas itu dirasakan mungkin ya. Mungkin kalau yang buat Pak Banti ya, itu benar-benar mendukung sekali atau gimana? Maksudnya buat kayak contoh yang newbie gitu ya. Biasanya yang bingung itu newbie. Kalau kayak Pak Banti mah sudah advance gitu kan, udah kayak member itu sesepuh ya. Itu platinum gitu sudah mapan gitu lah istilahnya. Nah, yang buat yang newbie itu apa benar-benar ini ngefek banget sih Pak untuk komunitas itu? Kalau saya berbicara itu tentunya tidak bisa, tetapi yang terbukti dengan teman-teman yang baru tahu status itu sangat merasakan terkait dengan sebuah proses dukungan sebaya itu. Terasa ya. Terasa teman-teman itu merasakan terkait dengan kalau di Solo mungkin nanti kita tampilkan ya, kita tampilkan di layar. Di Solo ada nggak sih komunitas kemudian kontak person yang dihubungi di mana Pak? Ada nanti teman-teman komunitas yang di kota Surakarta juga ada kontak teleponnya. Kebetulan di Rumah Sakit Dr. Muardi, kalau kita berbicara rumah sakit di fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Muardi itu, di sana ada kontak teman-teman yang bisa dihubungi. Nih, di 7 kabupaten kota ya. Di layar bisa ditampilkan. Nanti di teman-teman 7 kabupaten kota kalau untuk akses dukungan sebaya ada di sana, bisa menghubungi kontak teman-teman itu. Nanti bisa ke Rumah Sakit Dr. Muardi kalau bingung ya. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya Pak Bandi gitu kalau boleh. Boleh. Pak Bandi kalau boleh tahu mungkin sekarang atau mengetuai suatu komunitas atau yayasan toh.
Kalau mau ngetuai dia tuh bosnya komunitas gitu. Bosnya apa? Biar tahu yang di teman-teman Sobat Muardi nih. Ya, kebetulan kalau berbicara kaitannya dengan komunitas ataupun kegiatan-kegiatan di HIV di Provinsi Jawa Tengah, kebetulan saya sendiri dipercaya sama teman-teman selaku, nah istilah pemerintahan itu ada sekda gitu ya. Wah, paling durdi gitu ya kan. Paling durdi ya kan. ASN Bukan sekda, sekjen. Jabatan tertinggi ASN kan sekda gitu ya. ASN Bupati lo ya. Kebetulan saya menjadi percaya sama teman-teman mengkoordinir di beberapa komunitas ya kan. Wah, Di beberapa komunitas saya di Yayasan Sehat Peduli Kasih ya kan, saya di Jaringan Indonesia Positif. Kebetulan saya sendiri juga selaku ketua di Yayasan Mitra Sebaya di Sukoharjo. Ini sangat penting. Jadi buat nyubi-nyubi saat ini Sobat Muardi yang sedang mendengarkan, kalau misalnya ada teman atau Sobat Muardi sendiri atau keluarga yang mungkin baru saja terdeteksi HIV, yang paling penting kayaknya ya selain datang ke Vaskes layanan kesehatan juga mencari komunitas yang positif ya tentu saja ya. Karena di sini pasti akan diajari nih kamu harus gini, jangan berhenti minum obat, jangan begini atau begitu. Nah itu langsung sama sumber-sumbernya gitu kan. Kadang kalau kita yang ngasih tahu kita nggak ngalamin tuh agak nggak ini ya. Tapi kalau dari teman-teman komunitas sendiri yang memang apalagi Pak Bandi ini sudah malang melintang masukkan asam garam, kecap dan sebagainya gitu kan lebih dipercaya ya. Jadi ya, itu memang sangat bermanfaat. Mungkin Dokter Satra sendiri juga sering alami ya teman-teman yang putus pengobatan, yang putus nyambung itu. Putus cinta itu nggak cuma itu ya. Putus nyambung pengobatan itu menjadi tantangan tersendiri buat fasilitas layanan kesehatan. Nah, kami kalau berbicara kaitannya dengan komunitas, kami akan mengisi gap-gap apa yang tidak bisa dikerjakan oleh layanan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan. Kami akan mengerjakan. Contoh kecil adalah ketika ada list to follow up dari rumah sakit. Tidak mungkin rumah sakit akan follow up sampai betul. di rumah atau barang. Jadi teman-teman komunitas kami mempunyai jaringan di Jawa Tengah ini ya kan untuk memfasilitasi teman-teman terkait dengan kegiatan-kegiatan dukungan sebaya itu. Luar biasa jaringan berarti luas ya. Seandainya kita mau cari barang, cari mobil koleksinya banyak ya. Ini bagus sekali selain untuk mengendalikan ya penularan HIV/AIDS juga, karena ternyata HIV/AIDS itu nggak hanya melulu tentang ini ya pengidapnya, karena seperti kalau Sobat Muardi mendengarkan podcast kita yang sudah launching kemarin itu tentang anak-anak yang terdampak. Nah, jadi tentang memang perlu ada orang-orang yang peduli. Betul. Ya karena memang ternyata nggak cuma sekedar kadang kan kamu salahmu sendiri kena HIV/AIDS ya, kamu ini sih hidupnya begini-begini gitu, padahal udah jatuh tertimpa tangga. Iya. Jadi blaming gitu. Nggak melulu orang yang mengidap HIV/AIDS itu memang patut ya. Kan ternyata banyak stigma kan bahwa orang HIV orang yang berdosa itu stigma yang harus kita betul. Ya. Jadi justru kita harus merangkul ya, kita jauhi penyakitnya tapi jangan orangnya. Iya, cocok sekali. Ya. Terus pertanyaan berikutnya Dokter Satu. Tadi kan dokter udah hentikan komunitas kunci gitu ya lah. Populasi kunci. Ini ngobrol-ngobrol kan kita nggak semuanya pada tahu ya. Siapa aja sih dok yang beresiko mengidap penyakit ini dan cara nyegahnya itu gimana? Jadi memang risiko bisa risiko yang memang kelihatan kasat mata ya. Misalnya saya seorang berprofesi sebagai seorang PSK kan memang berisiko ya. Oh dokter PSK? Oh iya misalnya loh ya. Oh misalnya. PSK kemudian laki-laki seks laki-laki. Kemudian, LGBT mungkin ya? Kalau laki-laki seks laki-laki, perempuan seks perempuan apakah juga beresiko dong? Faktor risiko lebih besar yang laki-laki. Karena memang dia seks anal itu lebih berisiko dibanding seks gitu. Ya, berisiko. Kemudian transgender atau waria, kemudian pengguna penasun itu juga berisiko. Jadi mereka yang populasi kunci memang harus sering-sering di screening. Tapi ingat ada beberapa faktor risiko yang kita tidak tahu ya. Misalnya kita ibu rumah tangga, terus ketularan dari suami. Makanya beberapa populasi yang khusus, ibu hamil, kemudian orang TBC, orang hepatitis, kita dorong untuk tes juga. Termasuk hepatitis juga. Tapi memang prinsipnya adalah semakin sedini mungkin tahu semakin bagus. Ya, jadi kita harus membuat semacam menghapus stigma bahwa kalau kita ingin tahu tuh membuat khawatir jangan. Kita tahu malah justru sebagai suatu pintu untuk masa depan yang cerah. Tahu segera diobati, hidup normal. Karena saya punya pasien yang setelah 3-4 tahun tidak ketemu kok tadi kita sangat-sangat berbeda jauh. Dulu datang ke saya waktu kondisi masih
kusem kurus kering itu 3-4 tahun bangling. ya? Ini sopo gitu dok, saya pasti kok beda banget. Memang beda sekali. Jadi tidak kelihatan skoro teman-teman. Ya glowing lah ya. Glowing. Ya, jadi betul-betul gitu ya. hidup normal mereka. Hidup normal. Asal mereka segera tahu statusnya. Jadi kita dorong ketahui status Anda sini mungkin. Dengan screening tadi ya, bisa dengan mandiri ke VCT atau bisa dengan tes lewat macam-macam. Ya, baik. Ini kan karena kita mau keterbatasan waktu nih Pak Dok. Ya. Terakhir nih Dok, pesan-pesan untuk para survivor dan juga masyarakat ya, itu apa Dok? Ya, jadi pesan kami untuk yang belum tahu status, segera tahu status ya. Untuk mereka yang sudah mendapat terapi, saya kira tetap harus mendapat terapi istilahnya mereka harus rutin gitu. Ya, harus jangan bosan. Karena orang merasa bosan. Aku minum obat. Ya, tantangannya itu tuh. Bosan. Kita lihat teman-teman yang orang-orang yang diabetes kan harus suntik insulin kan, padahal cuma minum obat ARV yang sekali-sekali. Jadi sehari sekali sekali sehari, dan itu sangat-sangat membantu. Jadi mereka yang kayak Pak Bandi kan 17 tahun mengalami ya. Jadi betul-betul nyaman dengan kondisi sekarang. Saya kira untuk pencegahannya Dok. Ya kita belum nyinggung tadi ya, pencegahan. Untuk tadi kan pesan-pesan untuk yang para survivor. Ini untuk pencegahan nih supaya yang kena. Kita tahu ABCD ya. Pertama abstinensia. Jadi kalau belum masanya berhubungan seks, jangan berhubungan seks. Kemudian kalau sudah waktunya ya be faithful. Jadi abstinensia, be faithful, setia pada pasangan. Setia. Ya, jadi nek wis di pasangan ya satu pasangan doang. Nek wis yang kemudian C, use kondom. Jadi nek wis di pasangan ora setia yo kudu nggo kondom. Ketika nek wis ora setia ora nggo kondom yo aja nggo obat. Jadi ABCD, abstinensia itu paling penting. Nek kelewatan yo be faithful, nek kelewatannya gunakan kondom, nek kelewatannya jangan menggunakan obat. Jadi harus bebas obat. Tapi paling penting sebenarnya abstinensia. Ya itu paling penting sebenarnya. Paling utama ya. Obat tadi ya, obat ini ya. Ya suntik, pernah suntik. Jarum suntik itu membuat risiko besar untuk HIV. Jadi yang jarum suntik ya Dok ya, narkoba tapi yang jarum suntik. Bukan nafsa suntik itu. Nafsa suntik, baik. Ya. Kalau untuk Pak Bandi nih, pesan-pesannya apa? Pak Bandi untuk teman-teman di sana di luar sana. Kalau pesan-pesan apa ya? Bukan pesan terakhir tapi ya ini. Kecuali mau pesan minum lagi boleh gitu ya. Kalau pesan sepertinya saya tadi baca menu, saya dikasih menu tadi sebelum ini ya. Saya sebenarnya belum pesan menu tapi saya melirik espresso yang single aja kalau waktunya sedikit ya. Oke bisa. Kalau waktunya lama kan 2 ya kan. Nikat nanti Mas ya. Ya kalau terkait dengan pesan saya buat teman-teman ataupun buat sahabat-sahabat saya terkait dengan status HIV, tentunya luangkan waktu untuk sehatmu, ya kan? Luangkan waktu untuk sehatmu karena kesehatan bukan di dokter, tetapi ada di dirimu sendiri. Jadi sadar akan kesehatan baik di teman-teman, keluarga, itu ada di teman-teman sendiri. Jadi sehat itu ada di teman-teman. Silahkan luangkan waktu, silahkan untuk akses layanan kesehatan terkait dengan keluhan teman-teman ya kan. Kalau kita berbicara keluhan teman-teman, kalau yang berbicara HIV tentunya terkait dengan akses layanan kesehatan tentunya ARV ya kan. Jangan sampai putus pengobatan, ketika sudah pengobatan ya pertahankan. Karena kalau di jargon ya kan tentunya kan ada stop ya kan. Suluh temukan obati pertahankan ya kan. Jadi ketika sudah bisa mempertahankan teman-teman ya tentunya akan jadi sehat. Karena saya 17 tahun saya mendengar ada juga beberapa teman-teman saya juga sudah di Kabupaten Sukoharjo juga sudah ada pasien Muardi juga. Pasien Muardi juga itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Pasien Muardi itu dulu masih di depan, visitnya masih di bawah Mas. Itu sampai pindah tempat ya. Sampai pindah tempat berapa kali. Sampai sekarang juga masih sehat. Hidupnya tinggi ya. Sadarnya tinggi. Itu sampai sekarang juga masih sehat. Masih sehat di Sukoharjo. 25 tahun loh guys. Kirain 17 tahun udah palingan. Ternyata ada lagi 25 tahun, luar biasa. Baik. Ya, ini diskusi kita sebenarnya menarik sekali nih ya. Masih banyak pengen ngobrol, tapi karena dibatasi waktu. Karena espressonya tadi udah mengawi-awi. Jadi kita cukupkan sampai di sini, Sobat Muardi. Terus dengarkan informasi-informasi kesehatan yang tentu sangat bermanfaat. Baik di podcast kami, Positif, Podcast Sehat Solutif, juga di acara-acara yang lain. Bisa klik di YouTube kami. RSUD Dr. Muardi, ada juga Instagram, ada Twitter, Facebook, TikTok ya.
Spotify. Oh iya, Spotify. Kita ada Spotify. Itu sambil naik motor, sambil naik mobil tuh kita dengerin obrolan kita, semoga suara kami yang renyahnya seret gitu ya. Renyahnya seret. Tapi ngangeni loh. Iya. Stay tune di Positif Podcast Sehat Solutif. Think positif, get more solution.